Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada 10 April 2024 ataupun hari ini. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Agama menggelar sidang isbat pada Selasa kemarin. Berikut pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan rukyat dari petugas-petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan di titik-titik lokasi rukyat di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Dari titik tersebut, sebagian telah melaporkan bahwa hilal sudah terlihat. Laporan-laporan Rukyatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang tadi, sudah dimusyawarahkan juga oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, pakar falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan rukyat sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria Imkanur Rukyat Mabims yang telah disepakati dan diaplikasikan juga oleh negara-negara Mabims yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabims, serta adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Demikian tadi kawan-kawan media sekalian hasil sidang isbat yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati, dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan wujud kebersamaan umat Islam di seluruh Indonesia, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam bermusyawarah, bermufakat, bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Ya, pemirsa, lantas bagaimana suasana jelang pelaksanaan sholat Id nanti di Masjid Al-Azhar, Jakarta? Kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Herninda Febiola di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Selamat pagi, Herninda Febiola. Bagaimana suasana dan persiapan pelaksanaan sholat Id di sana? Ya, selamat pagi Nadila, Zega, serta pemirsa di rumah yang sedang bersiap mungkin ya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1945 Hijriah yang jatuh pada hari ini. Saya memantau langsung dari Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hingga saat ini persiapan sudah sangat rampung yang dilakukan oleh petugas masjid seperti memberikan garis syaf untuk para jemaah yang nantinya akan datang pada pagi hari ini dengan menggunakan tali rafia. Lalu ada podium yang sudah disediakan untuk khotib memberikan khotbahnya. Namun hingga saat ini memang masih belum nampak adanya keramaian dari jemaah yang datang untuk melaksanakan sholat Id. Adapun sholat Id akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi nanti dan diimami langsung oleh Dr. Haji Agus Nur Qawim serta pengisi khotbahnya yaitu Kiai Haji Dr. Zahruddin Sultoni yang akan memberi khotbah dengan tema Kembali Suci, pemirsa. Dan juga seperti yang diketahui pemirsa, dari tahun ke tahun Masjid Al-Azhar ini mampu menampung 15.000 jemaah karena memang area utama tempat saya melaporkan di masjid ini lapangannya cukup luas dan juga ditambah area-area parkir yang disediakan untuk menambah kapasitas jemaah agar yang melaksanakan sholat Id di sini cukup ramai. Namun hingga saat ini juga masih belum dikonfirmasi akan adakah tokoh penting yang datang pada pagi hari ini. Kembali ke studio. Ya, Herninda, kami ingin tahu selain persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan oleh panitia dari Masjid Al-Azhar, kami ingin tahu bagaimana pengamanan di sana yang sudah disiapkan. Pengamanan di sini tentunya pasti nanti akan ada pihak kepolisian yang akan menjaga beberapa titik di sudut Masjid Al-Azhar agar nanti para jemaah dapat melaksanakan sholatnya dengan aman dan juga nyaman. Namun jika melihat tahun lalu, kepolisian tentunya bekerjasama dengan Satpol PP dan juga petugas masjid lainnya agar bisa menjaga sholat jemaah supaya terjaga dengan tertib. Sementara demikian, Zega. Ya, Herninda, terkait dengan lalu lintas di
sekitaran Masjid Al-Azhar, apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Herninda? Untuk penutupan jalan atau arus yang dialihkan, hingga saat ini saya masih belum mendapatkan konfirmasi. Namun jika melihat tahun lalu ini jalan ditutup di area Jalan Raden Fatah 3, lalu Jalan Raden Fatah Raya. Namun tahun ini kita masih belum mendapatkan konfirmasi apakah ada penutupan jalan atau pengalihan jalan kembali. Namun dari informasi tahun lalu begitulah Jalan Raden Fatah 3 dan Jalan Raden Fatah Raya yang ditutup. Kembali ke studio. Ya, kami ingin tahu, Herninda, apakah sudah dikonfirmasi ada tokoh-tokoh yang akan nantinya datang untuk melakukan sholat Id di Al-Azhar? Sebelumnya Ustadz Tatang selaku Ketua DKM Masjid Al-Azhar menyebutkan bahwa akan ada Prabowo Subianto, namun ternyata Prabowo Subianto menghadiri sholat Id di Masjid Hambalang di kediamannya. Namun jika melihat beberapa tahun ke belakang, Ustadz Tatang juga menyampaikan biasanya akan ada Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, lalu ada Haji Anies Baswedan dan juga ada Yusuf Kala. Namun tahun ini kita masih belum mengkonfirmasi adakah tokoh penting yang datang. Tapi dari data sebelumnya begitulah hal yang disampaikan oleh Ustadz Tatang selaku Ketua DKM di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terima kasih Herninda Fidiola. Nah pemirsa, lantas bagaimana ya suasana pelaksanaan sholat Id yang nantinya akan berlangsung di Masjid Istiqlal? Kita juga telah terhubung dengan rekan kami, ada Yulinda Tridewi yang sudah siap mengabarkan dari sana. Selamat pagi Yulinda, bagaimana suasana terkini di Masjid Istiqlal yang infonya juga nanti akan dihadiri oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan sholat Id di sana? Ya, selamat pagi Nadila, Zega dan juga pemirsa TV One. Memang beberapa jam menjelang sholat Idul Fitri 1445 Hijriah ini di Masjid Istiqlal sendiri sudah ramai atau sudah dipadati oleh para jamaah yang hendak melakukan sholat subuh terlebih dahulu. Dan di belakang saya ini memang sudah baris rapi ya pemirsa, karena memang antusiasme dan kebahagiaan terlihat di muka para jamaah ini untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah tadi juga di depan sana sempat terjadi penumpukan karena memang sistem dari pengamanan sendiri ini ditambahi oleh screen detektor, atau maksud kami ini adalah people detector yang akan mendeteksi apakah memang para pengunjung ini membawa barang-barang yang tidak diperkenankan. Karena memang pemirsa TV One dan juga Nadila dan Zega ini memang nanti Presiden Jokowi ini akan hadir ke Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama dengan wakilnya yaitu Ma'ruf Amin beserta dengan jajaran menteri yang akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi nanti. Adapun juga kapasitas jamaah yang ditampung ini memang sebanyak 250.000 lebih jamaah yang akan bisa bersolat atau sholat Id di Masjid Istiqlal ini. Dan juga pemirsa, memang untuk parkir sendiri ini disediakan basement di Masjid Istiqlal sendiri, namun memang hanya berkapasitas sebanyak 1.000 mobil saja, dan sisanya memang bagi para jamaah yang akan melakukan sholat Id ini, jamaah bisa parkir di sekitar area Monas, Katedral, dan di luaran dari Masjid Istiqlal sendiri. Adapun juga persiapan yang disiapkan di Masjid Istiqlal ini menyambut sholat Idul Fitri 1445 Hijriah ini adalah sebanyak 72 petugas internal telah disiagakan untuk menjaga keamanan di seluruh area masjid saat pelaksanaan sholat Id, karena mengingat memang Presiden Joko Widodo dan jajarannya ini akan melakukan sholat Id di sini. Selain pengamanan internal, pasukan Pas Pampres telah melakukan peninjauan langsung di Masjid Istiqlal ini. Bagaimana kesiapan dan juga keamanan di masjid. Ada pula beberapa titik pengamanan yang akan dilakukan, diantaranya di 7 pintu gerbang dan juga 35 pintu masuk di Istiqlal. Adapun pihak panitia juga memasang pintu detektor yang tadi saya sebutkan terjadi penumpukan ini di depan Masjid Istiqlal. Dan selain itu memang tema yang akan diangkat di sholat Id tahun ini adalah memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian Nadila dan saya kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi mengabarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan ya laporan dari Herninda Fidiola dari Masjid Al-Azhar. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.